Pernahkah Anda membayangkan kalau di dalam kitab suci yang jadi pedoman bagi miliaran orang, ternyata tersimpan sebuah teka-teki geografis? Teka-teki geografis yang bahkan sampai hari ini belum juga terpecahkan. Nah, hari ini kita akan telusuri misteri-misteri luar biasa ini bersama-sama. Coba dipikirkan, dengan segala teknologi canggih yang kita punya, satelit, GPS, drone, rasanya setiap sudut bumi sudah kita petakan. Tapi, gimana kalau ternyata ada beberapa tempat yang deskripsinya begitu jelas di dalam teks kuno, tapi entah kenapa wujudnya lenyap begitu saja dari peta modern kita? Yap, Al-Quran itu bukan cuma berisi petunjuk spiritual. Di dalamnya juga tersimpan kisah-kisah tentang lokasi-lokasi yang memicu rasa penasaran dan perdebatan sengit selama berabad-abad. Oke, kita mulai saja perjalanan kita dengan yang pertama. Yang pertama, kita akan menyelami sebuah legenda yang jadi impian banyak orang sepanjang sejarah. Sebuah mata air yang konon bisa memberikan kehidupan abadi. Namanya Ainul Hayat. Jadi apa sih Ainul Hayat ini? Ini bukan sekedar mata air biasa yang segar gitu ya, bukan. Ini adalah sumber keabadian itu sendiri. Sebuah konsep yang dicari-cari oleh berbagai peradaban kuno, dan ternyata kisahnya tertanam kuat dalam tradisi Islam. Nah, ayat ini bukan sekedar cerita biasa, tapi ini adalah sebuah petunjuk penting. Jadi, dalam perjalanan Nabi Musa, ikan bekal mereka yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi dan melompat ke air. Nah, momen ajaib inilah yang jadi penanda kalau mereka sudah sangat dekat dengan mata air kehidupan. Misterinya jadi makin dalam lagi loh. Konon, lokasi mata air ini ada di sebuah tempat yang gelap gulita. Hanya orang-orang tertentu, seperti Nabi Khidir, yang diyakini berhasil meminum airnya. Bahkan, seorang penakluk sehebat Zulkarnain pun ikut mencarinya. Ini menunjukkan betapa berharga dan tersembunyinya mata air ini. Oke, dari sebuah mata air, sekarang kita beralih ke misteri yang skalanya jauh lebih masif. Bayangkan, sebuah dinding raksasa yang dibangun untuk menahan kekuatan dahsyat sampai akhir zaman tiba. Dari ayat ini, kita bisa lihat kalau ini bukan sekedar benteng pertahanan. Ini adalah bangunan ilahi yang punya kaitan langsung dengan ramalan hari kiamat. Jadi, keberadaan dinding ini seolah-olah berfungsi sebagai penanda waktu kosmik yang sedang berjalan. Dalam kisah epik ini, ada 3 pemain utamanya. Pertama, sang pembangun yang adil dan bijaksana, Zulkarnain. Kedua, kekuatan perusak yang luar biasa, Ya'juj dan Ma'juj. Dan tentu saja, yang ketiga adalah dinding itu sendiri, sebuah mahakarya rekayasa kuno yang berfungsi sebagai penjara raksasa bagi mereka. Nah, ini nih bagian yang serunya. Para sejarawan dan ahli geografi seolah jadi detektif, mereka mencoba mencocokkan deskripsi dalam Al-Quran seperti dibangun di antara 2 gunung, terbuat dari besi dan tembaga cair dengan lokasi di dunia nyata. Beberapa tempat seperti Gerbang Kaspia di Iran atau Ngarai Darial di Kaukasus jadi kandidat kuat. Tapi yaitu, sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan 100%. Tadi kita bicara soal dinding raksasa. Sekarang kita bergeser untuk mencari sebuah kota yang hilang. Sebuah kota metropolis super mega yang sering dijuluki Atlantisnya padang pasir. Namanya Kota Iram. Coba deh bayangkan deskripsi ini. Ini bukan kota biasa. Al-Quran menggambarkannya sebagai kota dengan pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi, dengan arsitektur yang katanya belum pernah ada tandingannya di muka bumi pada masa itu. Benar-benar sebuah peradaban yang super maju. Jadi ceritanya ini klasik sekali ya, tentang kebangkitan dan kejatuhan. Mereka membangun peradaban yang luar biasa hebat, tapi kemudian kesombongan membuat mereka hancur. Kota itu pun lenyap, hilang ditelan gurun pasir, dan jadi legenda selama ribuan tahun. Sampai di era modern, muncul spekulasi kalau reruntuhannya mungkin telah ditemukan, yang tentunya menambah babak baru dalam misteri ini. Oke, kita tinggalkan dulu kota yang terkubur pasir. Sekarang kita akan membahas sebuah fenomena alam yang begitu luar biasa, sampai-sampai digambarkan sebagai sebuah keajaiban ilahi, pertemuan 2 lautan. Namanya adalah Majma' al-Bahrain. Secara harfiah artinya, ya titik pertemuan 2 laut. Tapi, disinilah letak misterinya. Istilah ini punya makna ganda. Bisa jadi ini memang lokasi geografis, tapi bisa juga ini sebuah simbol atau metafora untuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini deskripsi yang luar biasa banget kan? Bayangkan, ada 2 lautan raksasa bertemu, berdampingan, tapi seolah-olah ada dinding tak kasat mata di antara keduanya yang membuat airnya tidak mau bercampur. Sebuah fenomena yang kelihatannya mustahil, tapi digambarkan dengan sangat puetis. Nah, disinilah para cendekiawan terbagi 2.
Ada yang percaya ini adalah fenomena fisik yang nyata, seperti yang kita lihat di Selat Gibraltar, di mana dua jenis air bertemu tapi tidak menyatu. Tapi ada juga yang menafsirkannya sebagai metafora, pertemuan dua lautan ilmu, yaitu ilmu syariat yang dibawa Nabi Musa dan ilmu hikmah dari Nabi Khidir. Keduanya adalah interpretasi yang sama-sama kuat. Oke, kita sudah menjelajahi beberapa lokasi yang sangat misterius. Sekarang coba kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih makna di balik semua misteri yang belum terpecahkan ini? Mungkin saja. Tujuan utama dari kisah-kisah ini bukanlah untuk menemukan koordinat pastinya di peta. Mungkin tujuan sebenarnya adalah untuk membantu kita membangun sebuah peta yang berbeda. Sebuah peta untuk perjalanan iman kita masing-masing. Kalau kita renungkan, setiap lokasi yang hilang ini seolah membawa pesan tersendiri, ya kan? Mata air kehidupan mengajarkan kita tentang pencarian makna hidup. Dinding Zulkarnain tentang tanggung jawab dan takdir. Kota Iram mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Dan pertemuan dua laut tentang betapa luasnya ilmu pengetahuan itu. Semuanya seakan mendorong kita untuk terus mencari, dan yang paling penting, merenung. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi kepada kita semua. Apakah tempat-tempat ini memang diciptakan untuk kita temukan di dunia nyata, ataukah mereka adalah cerminan yang dimaksudkan untuk kita temukan jauh di dalam diri kita sendiri? Mungkin pencarian terbesarnya bukanlah tentang geografi, tapi tentang penemuan jati diri. Terima kasih sudah menyimak.